Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Baiklah sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian akhir sekolah kelas 6 mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam, paket yang pertama. Simak terus video ini sampai selesai. Oke, baiklah sahabat sekalian, kita langsung saja ke pembahasannya. Soal yang pertama, cermati rantai makanan berikut. Makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi rantai makanan di atas adalah. Oke, kita perhatikan. Pertama, padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh titik-titik, kemudian titik-titik dimakan oleh elang. Maka makanan predator atau binatang yang memakan tikus itu adalah ular. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke, sekarang kita perhatikan nomor 2. Cermati tabel adaptasi hewan berikut. Pasangan hewan yang cara adaptasinya tepat adalah. Kita perhatikan, unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, betul. Kemudian cicak mengubah warna untuk melindungi diri. Cicak tidak tepat. Cicak itu adaptasinya adalah memutuskan ekornya. Jika ini tidak tepat, kemudian bunglon mampu memutuskan ekornya. Bunglon mampu mengadaptasinya adalah mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia hidup atau hinggap. Yang 3 salah. Kemudian kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Jadi kemampuan ekolokasi adalah kemampuan kelelawar menghindari tabrakan ketika pada malam hari. Maka yang nomor 4 adalah betul. Sehingga pasangan hewan dan cara adaptasi yang tepat adalah 1 dan 4. Jawabannya adalah D. Kemudian kita ke soal yang ketiga. Taman-taman kota yang indah dan asri memiliki manfaat baik bagi makhluk hidup, terutama manusia. Selain meningkatkan keindahan kota, pelestarian taman kota juga bermanfaat untuk yang pertama menjaga kesuburan tanah, menurunkan kadar oksigen, mengurangi pencemaran udara, dan mengurangi daerah resapan air. Tanaman kota tersebut berfungsi juga untuk mengurangi pencemaran udara. Sehingga jawabannya adalah C. Yang nomor 4, bacalah ilustrasi berikut. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat padi mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain belalang, burung pipit, katak, ikan mujair, serta burung bangau. Berdasarkan ilustrasi di atas, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah. Rantai makanan yang mungkin dapat terbentuk. Yang pertama, A, kita lihat tanaman padi dimakan belalang, betul. Belalang dimakan mujair. Ini tidak betul. Belalang itu tidak dimakan mujair, namun dimakan oleh burung pipit. Kemudian yang B, tanaman padi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit, betul. Burung pipit dimakan ular, kemudian ular dimakan burung bangau. Ini jawaban ini adalah betul. Kemudian yang C, tanaman padi dimakan mujair. Salah. Kemudian tanaman padi dimakan belalang. Betul. Kemudian belalang dimakan mujair. Ini salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Kemudian kita ke soal berikutnya. Sebuah biomasa didominasi oleh batu dan pasir. Memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu 250 mm per tahun. Keadaan tanahnya sangat tandus dan tidak dapat menyimpan air. Perubahan suhu yang ekstrim yaitu sekitar 60 derajat Celcius siang hari sampai dengan 0 derajat Celcius pada malam hari. Air tanah yang tersedia cenderung berasa asin karena mineral dalam tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air. Jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi pada bioma tersebut.
Oke, kita perhatikan jika seperti ini keadaan biomanya, maka bioma yang dimaksud ini adalah bioma gurun pasir. Oke, tahu bioma gurun. Maka tanaman yang bisa tumbuh pada gurun itu adalah pohon kaktus. Hingga jawabannya nomor 5 adalah C. Kemudian kita ke soal yang nomor 6. Pak Yahya mengalami penurunan hasil panen tahun lalu. Setelah dicermati, ternyata tikus adalah penyebabnya. Dari pengalaman tersebut, Pak Yahya mendapat ide untuk mengeringkan air sawah pada musim tanam tahun ini sehingga predator mudah masuk. Tindakan yang dilakukan Pak Yahya menerapkan mekanisme rantai makanan yaitu karena hamanya adalah tikus, maka yang perlu diperbanyak adalah predatornya. Predator tikus adalah ular. Kita perhatikan A, meningkatkan populasi katak. Salah. Meningkatkan populasi ular untuk memangsa tikus. Ini betul. Kemudian mengurangi populasi tikus, salah. Kemudian mengurangi hama wereng dengan jadi katak tidak memakan hama wereng. Sehingga jawaban yang betul adalah B. Kemudian ke nomor 7. Bacalah ilustrasi berikut. Penebangan hutan menjadi penyebab utama terjadinya banjir dan longsor. Penebangan liar yang terjadi pada suatu kawasan hutan mengakibatkan hutan tersebut jenuh air, sehingga kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi berkurang. Maka terjadilah proses sedimentasi di daerah sungai bagian hilir, sehingga sungai mengalami pendangkalan. Cara mencegah bencana tersebut adalah cara mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor, kemudian sedimentasi sungai adalah dengan mengadakan sistem tebang pilih dan reboisasi atau penanaman hutan yang telah gundul. Jawabannya adalah A. Nomor 8, kita perhatikan Benny dan keluarganya hidup di perkotaan. Mereka tinggal di pemukiman padat penduduk. Banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di daerah tersebut. Tempat sampah tidak mampu menampung seluruh sampah. Sehingga akhirnya mereka membuang sampah ke dalam sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak yang terjadi akibat pembuangan sampah ke sungai bagi lingkungan adalah dampaknya adalah yang pertama, penduduk di daerah sekitar aliran sungai terkena banjir. Ini betul, cuma yang ditanyakan di soal adalah dampak terhadap lingkungan. Suhu udara meningkat karena pembusukan sampah dalam sungai. Jadi bukan suhu udara, tapi suhu di sungai. Kemudian polusi air karena adanya gas yang dihasilkan oleh sampah. Bukan polusi air, kalau gas itu mempolusi, yang diakibatkan oleh gas itu adalah polusi udara. Sehingga jawaban yang betul adalah D. Tumbuhan air subur karena terjadi eutrofikasi. Lanjut ke nomor soal 9. Tanaman kaktus memiliki batang berlapis lilin. Fungsi bagian tubuh kaktus tersebut adalah, jadi fungsi lilin yang terdapat pada kaktus adalah menyimpan cadangan air untuk musim kemarau. Jawabannya adalah A. Sekarang nomor 10. Cermati perubahan fisik remaja pada masa pubertas. Perubahan ciri fisik laki-laki pada masa pubertas adalah tumbuh kumis, betul. Kemudian suara menjadi melengking, bukan, ini pada perempuan. Kemudian dada menjadi bidang, betul. Kemudian mengalami pipi basah, betul. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Maka jawaban nomor 10 adalah B. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara di atas.
Jadi berdasarkan gambar adalah dengan cara merunduk atau stolon. Oke. Jadi tanaman yang samping ini berkembang biak dengan cara stolon. Maka jawaban yang tepat adalah alamanda dan stroberi. Oke, selanjutnya kita ke nomor 12. Sendi yang ditunjukkan oleh angka panah pada samping di atas. Jadi sendi yang dimaksud pada pada gambar adalah sendi pada tulang siku. Maka pada tulang siku sendinya adalah sendi engsel. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya cermatilah hewan berikut. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, metamorfosis ada dua macam. Pertama, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Yang membedakannya adalah metamorfosis sempurna bahwa larva yang dilahirkan itu bentuknya tidak sama dengan indukan atau dewasanya. Sementara kalau metamorfosis tidak sempurna, bentuk larva itu mirip dengan bentuk binatang dewasanya. Oke, jadi yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu, kemudian lebah, kemudian lalat. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5. Jadi jawaban nomor 13 adalah A. Kemudian kita ke soal berikutnya. Bersepeda merupakan satu aktivitas yang menyehatkan. Saat mengayuh sepeda, sendi pun ikut bergerak. Selain di kaki, persendian yang di tangan juga ikut bergerak dengan mengarahkan stang kemanapun kita tuju. Sendi yang berperan dalam kegiatan tersebut adalah jadi pada kaki itu sendi yang berperan adalah sendi engsel. Sendi engsel. Kemudian pada stang atau pada tangan, sendi yang berperan adalah sendi putar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kemudian untuk soal nomor 15. Wandi tertidur pulas tadi malam. Tanpa ia sadari, mulutnya terbuka saat tidur. Di pagi hari, Wandi merasa mulut dan tenggorokannya kering. Berdasarkan mekanisme pernapasan, penyebab mulut dan tenggorokan Wandi kering adalah karena mulutnya dia tertidur dalam keadaan mulut terbuka, maka udara yang di luar itu mengeringkan ludah yang di mulutnya, sehingga ia merasa tenggorokannya menjadi kering. Maka jawaban nomor 15 adalah B. Wandi bernapas dengan mulut sehingga udara mengeringkan ludah di mulutnya. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Perhatikan skema peredaran darah berikut. Peredaran darah kecil ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita perhatikan bagian yang di atas itu adalah paru-paru, bagian paru-paru, kemudian bagian ini adalah seluruh tubuh. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang keluar dari bilik kanan, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik. Oke, jadi peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang melalui paru-paru, di mana keluar dari bilik kanan, kemudian masuk ke paru-paru untuk diolah, kemudian dicampur sehingga menghasilkan sebuah darah bersih yang mengandung oksigen, kemudian baru dibawa masuk kembali ke serambi kiri untuk kemudian diteruskan ke bilik kiri. Jadi
urutan peredaran darah kecil yang tepat adalah 3, kemudian pergi ke 5, kemudian ke paru-paru, masuk ke 7, kemudian terus ke 1. Sehingga yang tepat adalah 3, 5, 6, 7, dan 1. Jawaban yang tepat adalah A. Kemudian kita ke soal nomor 17. Rina bangun kesiangan hari ini. Karena takut terlambat, Rina sarapan terburu-buru sehingga tidak mengunyah dengan baik dan optimal. Akibat tindakan Rina tersebut, mekanisme pengaruhnya terhadap mekanisme pencernaan adalah karena tidak dikunyah dengan halus, maka kerja lambung dan usus akan menjadi lebih berat. Sehingga apa akibatnya adalah penyerapan nutrisi menjadi tidak maksimal. Maka jawaban yang nomor 17 adalah C. Kemudian kita ke soal nomor 18. Cermati organ tubuh manusia berikut. Kebiasaan dan pola hidup manusia dapat mempengaruhi kesehatan organ penting dalam tubuh. Mengkonsumsi makanan terlalu asam dan terlalu pedas dapat merusak organ pencernaan. Pola makan tersebut dapat mengganggu kesehatan organ yang ditunjukkan pada gambar di samping oleh nomor. Jadi, makanan yang terlalu asam dan terlalu pedas itu dapat merusak lambung, karena pada lambunglah makanan tersebut dicerna dan diolah. Maka lambung ditunjukkan oleh nomor 2. Hingga jawabannya adalah B. Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Pasangan sifat benda yang tepat adalah A, 1 dan C. Plastik bersifat konduktor dan kedap air. Plastik itu bukan konduktor tetapi isolator. Ini tidak tepat. Kemudian 2, karet dia lentur dan kedap air. Betul. Kemudian C, kaca ringan dan isolator. Kaca tidak ringan tetapi berat. Salah. Kemudian D, 4, logam bersifat mudah pecah. Logam tidak mudah pecah. Jawabannya adalah B. Kita ke soal nomor 20. Pak Aris mempunyai perkebunan aren. Pohon aren tersebut disadap air niranya dipanaskan dan dicetak dalam bambu atau tempurung kelapa sehingga membentuk gula aren. Gula aren dimanfaatkan untuk pemanis alami pada makanan dan minuman. Perubahan wujud benda yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah perubahannya adalah dari aren kemudian menjadi gula aren. Jadi perubahannya dari cair kemudian menjadi padat. Maka perubahannya disebut sebagai membeku. Jawabannya adalah D. Kemudian perhatikan jenis bahan berikut. Alat-alat masak memanfaatkan bahan konduktor dan isolator panas. Bahan konduktor digunakan untuk mengantarkan panas sehingga mematangkan masakan, sedangkan bahan isolator sebagai pelindung tangan agar tidak panas ketika dipegang. Jenis bahan yang tepat digunakan pada alat masak adalah plastik, dia bersifat isolator. Kemudian kaca isolator, logam bersifat konduktor atau mengantar panas. Maka yang tepat dipakai adalah pertama 3 dan 1. 3 dan 1. Betul. 3 dan 2. Betul, cuma lebih kaca biasanya yang dipakai ini bukan kaca pada umumnya. Maka jawaban B tidak tepat. Kemudian 3 dan 4 tidak. Kemudian 3 dan 5 tidak. Jawaban yang benar adalah A. Kemudian untuk soal nomor 22. Didi merasa kepanasan sepulang sekolah. Tanpa pikir panjang,
Ia memasukkan air ke dalam cetakan dan disimpan dalam freezer. Setelah setengah jam, air tersebut menjadi es. Lalu Didi memasukkan es tersebut ke dalam gelas, sehingga air dalam gelas menjadi dingin. Perubahan wujud yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah yang pertama, air, kemudian menjadi es. Kemudian setelah itu es berubah lagi menjadi air. Maka perubahan air menjadi es itu membeku. Kemudian sementara dari es menjadi air itu mencair. Maka jawaban yang tepat adalah membeku dan mencair atau A. Selanjutnya untuk nomor 23. Setrika memiliki bahan yang terbuat dari konduktor dan isolator. Beberapa saat setelah steker dipasang pada stop kontak, alas setrika menjadi panas. Kemudian sedangkan pada gagang setrika tidak terasa panas. Sifat konduktor dan isolator pada setrika tersebut adalah, kita perhatikan bahwa karena alasnya terasa panas, maka alasnya itu adalah berbahan konduktor. Sementara gagangnya tidak terasa panas, artinya gagang setrika merupakan bahan yang isolator. Sehingga alas setrika adalah konduktor, gagang setrika adalah isolator. Maka jawaban yang tepat adalah B. Sekarang nomor 24. Gaya yang bekerja pada gambar di samping. Kita perhatikan, gambar di samping adalah orang memanah. Maka gaya yang bekerja adalah gaya pegas. Nomor 25. Pemanfaatan energi alternatif pada gambar di samping. Gambar ini adalah kincir angin di negeri Belanda yang berfungsi untuk irigasi. Maka kincir angin ini memanfaatkan tenaga angin. Lanjut ke soal nomor 26. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah nomor 1, bersepeda. Gaya dapat merubah benda diam menjadi benda bergerak. Tidak tepat. Kemudian yang kedua, 2 dengan L. 2, kegiatan membuat gerabah. Gaya dapat mengubah arah benda. Bukan dapat mengubah gaya benda, tapi merubah bentuk benda. Kemudian yang C, 3, gambar orang anak-anak memindahkan kursi. Maka sifatnya adalah, sifat gayanya adalah gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak. Jadi kursi yang lemari yang diam bisa didorong sehingga menjadi bergerak. Maka betul. Kemudian D, 4, gambar anak mengemparkan bola. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Kan? Tapi sebaliknya benda diam menjadi bergerak. Maka 26, jawaban yang tepat adalah C. Kemudian perhatikan gambar berikut. Sifat cahaya pada samping adalah, jadi sifat cahaya yang memperlihatkan benda yang dimasukkan dalam air seolah menjadi bengkok itu merupakan sifat bahwa cahaya dapat dibiaskan. Lanjut. Perhatikan gambar alat musik berikut. Gambar alat musik yang dipetik. Jadi yang pertama biola itu digesek, kemudian harpa itu dipetik, kemudian angklung digoyang-goyangkan, kemudian gitar itu dipetik. Maka jawaban yang tepat adalah harpa dan gitar atau 2 dan 4. Lanjut ke nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Sifat magnet pada gambar tersebut. Kita perhatikan kutub utara dan kutub selatan itu membentuk pola yang saling tarik-menarik. Kemudian jika utara dengan utara, maka dia akan menjadi tolak-menolak. Maka jawaban yang betul adalah C.
Kutub magnet tidak senama tarik-menarik dan yang senama tolak-menolak. Nomor 30, perhatikan peralatan yang mengalami perubahan listrik menjadi bergerak adalah, kita perhatikan yang membuat perubahan listrik yang menjadi bergerak adalah nomor 1 mixer dan nomor 4 kipas angin. Nomor 2 setrika itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Sementara yang 3 adalah perubahan listrik menjadi energi cahaya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kemudian untuk soal nomor 31. Cermati rangkaian listrik berikut. Lampu yang menyala jika saklar 2. Oke, jika saklar 2 itu dibuka atau off adalah, kita perhatikan jika saklar dibuka off, saklar S2 dibuka, maka arus hanya mengalir pada bagian ini, sementara pada bagian tengah tidak terjadi aliran arus. Maka yang hidup adalah L3, L5, dan L6. Jawaban yang tepat adalah D. Sementara L1, L2, dan L4 itu dalam keadaan mati. Lanjut ke soal 32. Manfaat tanaman di samping adalah. Oke, tanaman di samping itu adalah kapuk sebagai bahan pembuatan katun. Oke, maka jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 33. Berdasarkan kedudukan matahari, bumi, dan bulan, gerhana yang terjadi bila bulan terletak pada nomor 3. Oke. Bulan terletak pada nomor 3 adalah titik-titik. Jadi tepat pada posisi 3, posisi bumi memang menutup keseluruhan dari cahaya bulan. Maka disebut juga sebagai gerhana bulan total. Hingga jawabannya adalah B. Untuk nomor 34. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Oke, kerusakan lingkungan dapat dicegah dengan cara pertama, reboisasi, kemudian penggunaan pupuk organik, kemudian juga pembangunan berwawasan lingkungan. Oke. Kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil juga termasuk salah satu cara melestarikan lingkungan. Sehingga untuk menimbulkan cara dengan menimbun sampah organik bukanlah termasuk kegiatan yang mencegah kerusakan lingkungan. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah D. Kemudian kita ke soal yang nomor 35. Usaha warga sekolah untuk mengurangi air di halaman sekolah dengan pemasangan paving block dan pembuatan biopori, sehingga proses belajar mengajar khususnya olahraga berlangsung dengan optimal di luar kelas. Manfaat dari kegiatan tersebut terhadap daur air adalah, jadi kegiatan membuat biopori dan paving block sehingga mengakibatkan bahwa air cepat masuk ke dalam tanah. Oke, maksudnya adalah kita dapat meningkatkan daya resapan air di lingkungan sekolah. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Mana usaha tersebut dapat meningkatkan daya resapan air. Oke, sahabat sekalian, demikian saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.